Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan membawakan sejarah Desa Tinumpuk, Kecamatan Jutinyuat, Kabupaten Indramayu. Mungkin untuk awalan kita perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Dede Pilihan Baskara. Dilanjut. Dan perkenalkan, nama saya Sinta Rizkyani. Dan nama saya Ayu Sulistiani. Nama saya Usuti Laksana. Ya, nama saya Kopranidita. Baik, untuk menindaklanjuti kita lanjut ke videonya. Oke. Halo guys, jadi kali ini kelompok 3 lagi berada di Desa Tinumpuk. Nah, di sini ada teman-teman semua. Oke. Cuma sejarah aja mungkin zaman Belanda. Zaman Belanda itu Desa Tinumpuk itu bukan desa, namanya juga perdukuhan yang ada di perbatasan Dumampil. Penduduknya berapa? Penduduknya waktu itu masih dalam posisi ratusan orang, ratusan hak pilih atau penduduk yang hak pilih seperti itu. Pendukuhan. Suatu saat waktu penjajahan itu, walaupun pendukuhan juga karena punya wilayah, maka nggak mau juga dijajah dengan desa yang lain. Itu penjajahan Belanda dulu dengan perbatasan Lombang yang sebelah timur. Kalau pendukuhannya ada di sebelah barat, perbatasan dengan Sudimampir. Waktu itu dalam suatu penjajahan, Lombang itu perbatasannya di sungai Guna Kasihan atau sungai pembuangan Lombang. Ya sekarang dijenengi atau dikasih nama Bengawan Layapan. Itu perbatasannya dulu. Tapi dengan beberapa saat waktu kemudian, karena Lombang juga pengen punya wilayah karena penduduknya jauh dari sana, maka Lombang itu mendesak ke sini ke arah barat sekitar 300 meteran, 300 meter dari arah timur ke barat. Nah, akhirnya dari pendudukan Tinumpuk itu inisiatif kepengen supaya jangan sampai Lombang itu mendesak ke wilayahnya pendudukan Tinumpuk. Waktu dulu itu namanya juga waktu bahasa dulunya kan Tinumpuek ya. Bahasa dulu ya, bahasa orang tua dulu tulisannya Tinumpuek. Kemudian dipindah ke sini itu dengan alat bantu kepunyaan yang ada di wilayah, ada di pendudukan tersebut, supaya ada batasannya itu, maka benda-benda yang ada di sana di pendudukan Tinumpuk itu pindah ke
sebelah timur untuk membatasi jajahan dari orang Lombang yang yang di support oleh orang Belanda itu. Nah, kemudian terjadi ada pembatas di wilayah timur Tinumpuk yang sekarang ini berada. Nah, itu harta benda yang dimiliki oleh rakyat masyarakat di sana itu dibawa ke wilayah Tinumpuk sini, ke desa sekarang. Nah, supaya apa? Supaya ada pembatas. Nah, tapi ketika zaman dulu namanya penjajahan, karena penduduk Tinumpuk masih belum banyak. Nah, kemudian banyak ada penjajah, dibantu oleh penjajah Belanda. Nah, orang pemerintah hanya punya inisiatif bahwa orang yang ada di sini, orang ada di wilayah Tinumpuk itu membuat suatu mitos atau suatu benda yang kira-kira bisa mendukung Tinumpuk itu jangan sampai terjajah. Itu namanya sekarang disebut Pejimatan. Pejimatan itu berasal dari mana? Berasal dari ayat Al-Quran yang diminta oleh Sultan Mahata Haji, keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah, dan ditanam di wilayah tengah-tengah Tinumpuk yang baru hijrah ke Tinumpuk di sini, ditaruh. Hasilnya apa? Hasilnya dari penjajah itu tidak terlihat dengan apa yang dilihat oleh Belanda, namanya desa Tinumpuk. Akhirnya bias dan tidak bisa masuk ke desa Tinumpuk. Nah, kembali ke kenapa Tinumpuk dulunya di sebelah barat bisa ke timur? Karena alasannya itu membatasi jajahan dari desa Lombang. Pembatasnya itu apa? Itu harta benda yang ada di sana dipindahkan semua ke desa yang sekarang ini yang berada. Jadi hasil kerjanya, hasil harta bandanya dibawa, ditumpuk di sini di wilayah Pejimatan. Nah, di wilayah Pejimatan tersebut supaya dikumpul jadi satu untuk menjadi benteng. Nah, benteng tersebut tadi dikasih jimat, kata orang dulu, dikasih jimat. Nah, jimatnya bentuknya tulisan Arab, tulisan Al-Quran dari Sultan Mahata Haji, keturunan Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian benda itu tidak terhanguskan oleh penjajah Belanda. Suatu saat itu dari perbatasan Sudi Mampir yang di sana itu pindah semua sedikit pindah tempat ke desa yang sekarang ini berada. Tahun berapa ya, sekitar tahun 1800-an atau 1700-an lah. Nah, sekitar segitu, masih lama zaman penjajahan. Kemudian numpuk di situ harta benda, disempurnakanlah ganti nama desa. Jadi nama desa Tinumpuk berasal dari tumpukan harta benda yang dipindahkan dari asal pedukuhan di sebelah barat ke timur. Nah, diganti dengan Desa Tinumpuk. Bahasa tulisannya tetap Desa Tinompoek. Itu. Tapi ada dua versi, ada Intenumpuk dan ada Intenumpuk itu dari orang tua itu barang benda yang dipindahkan itu merupakan inten itu harta benda. Nah, ditaruh di situ, tapi desanya tetap Desa Tinumpuk Tinompoek. Tulisannya huruf yang dulu. Terus dari situ bentuklah desa di sini. Nah, desa sudah dibentuk desa, perbatasannya sudah hampir merapat ke desa. Jadi di Lombang itu sudah merapat ke desa. Dari desa ke Lombang, ke perbatasan Lombang itu paling jauhnya 100 meter. 100 meter. Sekitar 50 meteran. Dari bibir desa sampai ke perbatasan itu cuma 50 meter.
Itu perbatasan antara Tinumpuk dengan Lombang. Itu hasil benteng tersebut menjadi benteng supaya jadi untuk masuk ke tanah sebelah timur atau jajahan. Kemudian dari situ habis selesai nama Tinumpuk sudah ada dan sebagainya, sudah berdiri namanya Desa Tinumpuk. Nah, itu ada sejarahnya. Sejarah Tinumpuk itu dikuatkan dengan jimat itu sekarangnya dinamakan daerah perumahan Pajimatan ya. Pejimatan yang di tengah-tengah desa sekarang itu namanya Pajimatan. Merupakan jimat dari orang Tinumpuk, itu sejarahnya. Ya sampai sekarang Tinumpuk ya keberadaannya ya begini, ya sudah ada dan berkembang sudah jadi perbatasan Tinumpuknya ada di sini. Perbatasan yang dulu kemarin yang dipindah dari desa, dari pedukuhannya itu dibawa ke sini, pedukuhannya ditinggal, maka di sana menjadi tanah kuburan. Nah, yang ditinggal di sana menjadi tanah kuburan. Tanah kuburan siapa? Tanah kuburan masyarakat Desa Tinumpuk. Nah, pindah ke sana. Makanya kuburan masyarakat Desa Tinumpuk jauh sampai 2 kilo lebih, 1 kilo 200 meter. Itu dari desa sampai ke pekuburan. Karena dulu pekuburan itu namanya desa. Itu dimanfaatkan untuk pekuburan umum. Jadi di sana ada batas kuburan. Untuk studi mampir jangan masuk ke Desa Tinumpuk. Di sini di Lembang juga jangan masuk ke Tinumpuk, ada batas desa. Itu sampai sekarang alhamdulillah kuburan dimanfaatkan sampai sekarang juga masih bermanfaat. Desa juga alhamdulillah sekarang masih berada dalam posisi ya mengikuti zaman. Itu sementara. Kalau pertamanya siapa Pak? Pertama nanti saya kurang itu ya. Nah, pertamanya saya kurang hafal itu pertama. Ada di Bagan di sana ada baganya, nanti dia di Bagan ya. Iya, untuk pertama sampai sekarang itu ada. Ini wilayah Lombang di sini. Ini wilayah Sudi Mampir. Di sini ibarat ini dah sungai. Sampai sebelah. Bulan bahkan sebelah kan jangan dulu ya. Iya, Pak. Nah, akan sebelah sekarang kalau dulu ya pun si kono, kalau sih kelampean si akan pulang si kono. Makanya kemudian layapan ya. Nah, tadinya di sini nih batas desa, muncul harus semakin lama semakin medis mepet akhirnya pindah ke sini nih, dia semakin ada di sini. Di balai desa di luar? Balai desa ada di sini. Jadi dari balai desa lurus ke sana nanti ada SD1. Nah, tinggal ke sini jadi ada Pejimatan di sini. Ada Pejimatan. Kita waktu dulu pertama kali sejarah dari Pejimatan itu Pejimatan tahun di sini. Nah, kemudian tumpukannya di mana itu? Berarti sekitar sini. Sekarang dengan kelihatan dan rencana sama orang Belanda atau orang tidak di sini. Kemudian dulu awalnya dari mana? Desa Tinumpuk itu awalnya dari sini. Ini tanah kuburan ini. Jauh ya berarti. Tanah kuburan. Ini tanah batas Sudi Mampir, ini Sudi Mampir. Batasnya di sini. Dulu waktunya di sini waktu dulu tanahnya wilayah semua. Wilayah apa? Wilayah pertama. Karena dari kehidupan ini KPN.